Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk bisa bergabung di sosialisasi pembuatan campaign social awareness. Di sini saya bersama beberapa teman saya. Mungkin bisa perkenalan lebih dahulu. Saya Marwa Ardianti Safa Widaning Tias dari Prodi Teknik Lingkungan dengan nomor NPM 17. Kenalkan, nama saya Zarima Putri dari Teknik Lingkungan NPM 009. Perkenalkan, nama saya Preti Sartika Siombing dari Teknik Lingkungan dengan NPM terakhir 039. Dan yang terakhir, nama saya Atisia Kalista dengan nomor NPM terakhir 047 dari Teknik Lingkungan. Mungkin di sini ada tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama itu ada tujuan dari kampanye kesadaran sosial sendiri yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu ada mendefinisikan target audiens serta karakteristik dari audiens tersebut. Lalu ada identifikasi bagian dari poster kampanye kesadaran. Lalu yang terakhir nanti ada pembuatan poster kampanye yang menunjukkan pemahaman dari apa yang kita sampaikan nanti. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut. Oke, yang pertama, apa sih masalah sosial itu? Nah, di sini masalah sosial itu adalah masalah yang mempengaruhi sejumlah besar individu dalam suatu masyarakat. Nah, beberapa masalah sosial yang sering kita jumpai itu ada penyalahgunaan narkoba, tunawisma, pencari suaka, perundungan cyber, alkoholisme, environmentalisme, rasisme. Lalu ada human rights, abortion, mental health, eating disorders, police brutality, unemployment, gambling. Lalu yang terakhir ada age discrimination. Lalu selanjutnya, apa sih kampanye kesadaran sosial? Nah, kampanye kesadaran sosial ini tuh biasanya didefinisiin upaya berkelanjutan untuk mendidik individu dan meningkatkan kesadaran publik tentang penyebab atau masalah sosial tertentu. Nah, kampanye sosial itu dapat menyoroti masalah penting yang dapat ditangani orang baik secara pribadi maupun publik. Nah, caranya itu dapat dengan mempengaruhi perubahan masyarakat dan menciptakan pergeseran budaya yang positif. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Priti. Baik, selanjutnya kita masuk pada tujuan dari kampanye kesadaran sosial. Tujuan dari kampanye kesadaran sosial mungkin untuk menargetkan orang-orang yang berbagai keyakinan dan nilai-nilai organisasi. Kemudian yang kedua, mendidik pendukung potensial dan meningkatkan kesadaran tentang masalah atau penyebab. Kemudian yang ketiga, dorong orang untuk menyumbang, bantu penyebabnya dengan cara tertentu. Kemudian dorong orang untuk mencari bantuan atau dukungan. Next.
Apa sih itu audiens sasaran? Untuk membuat poster kampanye kesadaran kita sendiri, kita harus dapat memenuhi target audiens tertentu. Audiens target adalah sekelompok orang tertentu dengan karakteristik yang sama yang kemungkinan besar menjadi pendukung penyebab tertentu. Jika kampanye kesadaran ditargetkan pada audiens tertentu, kampanye tersebut kemungkinan besar akan berhasil. Pertimbangan ada beberapa pertimbangan karakteristik yang mungkin harus dimiliki oleh audiens, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pekerjaan, nilai, keinginan, dan kebutuhan. Next. Pasti dalam kampanye ada yang namanya target audience. Yang pertama itu adalah volunteer dan yang kedua adalah penonton Instagram volunteer. Next. Salah satu alasan mengapa kampanye kesadaran sosial begitu efektif adalah karena menarik emosi audiens target. Ada beberapa emosi yang kami paparkan di sini. Yang pertama ada kasih sayang, kemudian simpati, kesalahan, amarah, terkejut, takut, frustasi, dan malu. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin saya lebih menjelaskan mengenai values dari pendekatan apa aja yang sekiranya bisa kita lakukan. Jadi daya tarik emosi ini sering dikaitkan dengan daya tarik nilai audiensnya sendiri. Dimana kalau misalnya campaign lewat sosial media, nantinya kan akan menarik oleh audiensnya gitu. Nah, nilai-nilai apa saja sih di dalam sini gitu kan. Nilai sendiri itu adalah hal-hal yang kita anggap penting karena membentuk sikap kita dan memandu tindakan dan perilaku kita. Jadi untuk beberapa nilai yang umum dianut dan menarik nantinya dan dapat terkandung di campaign sosial medianya nanti itu meliputi keluarga, keamanan, keadilan, kesehatan, dan mengandung persamaan juga amal. Nah, selanjutnya mungkin teman saya Rani akan memaparkan mengenai part-part apa saja, bagian-bagian apa saja yang sekiranya diperlukan di dalam pembuatan campaign poster nantinya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk pembuatan poster sendiri, itu yang pertama ada headline atau judul. Jadi nanti itu judulnya tuh berisi tentang kampanye kesadaran kita sendiri, judulnya itu seperti apa. Nah, dirancang itu untuk menarik audiens sendiri untuk melihat dan membaca poster yang akan kita buat nanti. Setelah itu ada image atau gambar. Gambar itu sebagai penarikan yang kedua setelah headline, karena menurut saya sendiri, gambar yang menarik itu juga bisa menarik para audiens nantinya. Bisa dilanjut? Setelah itu ada body copy atau isinya sendiri. Untuk di poster kita yang akan kita buat nanti, saya akan menyarankan kepada teman-teman volunteer untuk sekiranya mengisi body part yang bisa membangun semangat teman-teman yang lain. Jadi nanti benar-benar bisa membaca poster yang akan dibuat nanti, seperti itu. Nah, untuk logo itu kita fokus ke logo lilin atau See the Light, di mana logo itu nanti akan jadi sebuah tanda kalau itu kampanye kita gitu. Yaitu See the Light sendiri nanti itu bisa dalam berbentuk lilin. Lalu untuk slogannya itu seperti yang dijelaskan oleh saya tadi yang berupa logo itu, kita berslogan See the Light untuk kampanye kali ini. Sudah. Bisa di next. Nah, untuk written elements-nya, ada headline, body copy, slogan. Kita juga dapat mempertimbangkan penggunaan fitur bahasa untuk menarik audiens tentunya. Bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa deskriptif, emosional, fakta, dan statik, bahasa kiasan. Bisa juga menggunakan hiperbola, inklusif, jargon, atau permainan kata-kata, pengulangan, retoris, trikolon, dan tetrakolon. Jadi kita bisa mempertimbangkan dulu pemilihan bahasanya agar sekiranya poster yang kita buat nanti bisa menarik para audiens seperti itu. Nah, untuk pembuatan poster sendiri kita bebaskan kepada para volunteer sekiranya bisa membuat
poster terlebih dahulu dari apa yang telah kita tentukan, mulai dari written-nya, dan untuk posisinya juga kita sudah tentukan, jadi para volunteer juga udah bisa buat langsung posternya. Tetapi untuk para volunteer yang sekiranya belum bisa membuat poster, nanti kita juga akan menyediakan poster, kita akan kirim di grup kampanye, seperti itu. Terima kasih. Baik, sebagai penutup kami ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman sekalian selama acara kampanye ini berlangsung. Semoga pemaparan yang telah kami sampaikan dalam kampanye ini sampai kepada tujuan audiens yang kami dan para volunteer inginkan. Sekian dan terima kasih atas waktunya teman-teman.